Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Super Hayi Media Edukasi dan Informasi. Sahabat-sahabat, video kali ini saya akan sharing modul masa ta'aruf siswa madrasah atau madsama jenjang madrasah ibtidaiyah. Modul ini saya buat sebagai referensi bagi panitia, guru, dan narasumber untuk melaksanakan kegiatan madsama jenjang madrasah ibtidaiyah. Tentu saja modul ini hanya sebagai referensi, artinya modul ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta sarana prasarana madrasah masing-masing. Mudah-mudahan modul ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bagian rujukan kita dalam melaksanakan kegiatan madsama di madrasah. Sahabat-sahabat, dalam video ini saya akan menguraikan teknis pelaksanaan dan penggunaan dari modul madsama ini. Bagi Anda yang menginginkan modul ini, silakan download modul ini yang saya sertakan di deskripsi. Baik sahabat-sahabat, langsung saja kita ke modul madsama yang sudah saya buat. Sahabat-sahabat, pada modul ini berisi tentang jadwal dan penjelasan alur kegiatan dari madsama. Di halaman pertama berisi halaman judul saja, halaman cover. Kemudian halaman berikutnya adalah kata pengantar dari penyusun. Pada halaman berikutnya adalah jadwal masa ta'aruf. Masa ta'aruf ini dilaksanakan selama 3 hari, dimulai dari hari Senin tanggal 15 Juli sampai hari Rabu. Di hari pertama ada kegiatan apel pembukaan. Jadi ini mengumpulkan seluruh siswa semuanya di lapangan, berisi penjelasan umum dari kepala madrasah. Kemudian berikutnya adalah kegiatan pembukaan di dalam ruangan, berisi pengarahan komite, penjelasan program UMI karena di sekolah kami ada program UMI, kemudian pengarahan kepala madrasah. Sesi berikutnya adalah materi kemadrasahan, berisi tentang tata tertib, ketentuan seragam, pembiasaan sholat duha, program UMI, jam masuk, prestasi madrasah, dan lain-lain. Kemudian persiapan pulang. Hari berikutnya hari Selasa, persiapan masuk hari sesi kedua. Kemudian materinya adalah keragaman, ada tes Al-Quran metode UMI, kemudian penguatan literasi, kemudian persiapan pulang ya. Sahabat-sahabat, nanti ini alur kegiatan masing-masing akan dijelaskan pada lembar berikutnya, termasuk materinya juga kami jelaskan. Pada hari ketiga ada persiapan masuk sesi hari ketiga, ini harusnya ketiga. Materinya kemajemukan, akhlakul karimah, kemudian pengenalan lingkungan sekolah, dan pembagian kelas. Nah, baru di halaman berikutnya ini berisi tentang penjelasan atau modul madsama. Pada hari pertama, pada acara pembukaan, orang tua siswa juga diminta memasuki ruangan dan mengikuti kegiatan. Karena di pembukaan ini penting untuk juga ada hal-hal yang perlu dipahami oleh orang tua. Di acara pembukaan itu diisi dengan pengarahan komite. Materinya adalah penjelasan sejarah singkat berdirinya madrasah Min Sampang. Alurnya diawali dengan kegiatan nyanyi bersama kalau kau suka hati. Metodenya bernyanyi riang, durasinya 5 menit. Nah, bagi Anda yang tidak bisa bernyanyi, silakan ditayangkan di slide. Materinya sudah saya siapkan di sini, tinggal copy saja, kemudian paste di web. Kemudian penayangan video profil madrasah, kalau madrasahnya punya video profil ya silakan ditayangkan. Kemudian penjelasan sejarah, penguatan dari sejarah berdirinya madrasah. Kemudian berikutnya juga pengarahan komite adalah penayangan video peran orang tua. Ini materinya, medianya adalah film animasi,
film pendek tentang peran orang tua. Kemudian penjelasan peran penting orang tua, metodenya ceramah. Jadi penguatan saja ini. Yang berikutnya adalah penjelasan program UMI. Disampaikan oleh koordinator UMI di madrasah kita. Alur kegiatannya, sejarah UMI diawali dengan tepuk anak soleh. Jadi metodenya tepuk riang. Materi tepuk riangnya ini ada di YouTube ya. Tinggal kita copy paste. Kemudian sejarah program UMI, kemudian ciri khas metode UMI, mengaji bersama surah Al-Fatihah menggunakan lagu yang digunakan oleh UMI. Kemudian menjelaskan tahapan metode UMI, karena di UMI itu ada beberapa buku jilid, itu disampaikan kepada orang tua. Kemudian menjelaskan jadwal. Nah, harapannya ini yang paling penting adalah koordinator menyampaikan tips dan trik bagi orang tua. Bagaimana orang tua memberikan pendampingan dalam program mengaji metode UMI ketika anak ada di rumah. Yang berikutnya adalah pengarahan kepala madrasah. Materinya adalah mengarahkan perilaku positif kepada anak. Jadi ini diawali dengan kisah Thomas Alva Edison, ini storytelling, bagaimana Thomas Alva Edison ini pada awalnya tidak sulit bisa membaca ketika di sekolah, sampai pada akhirnya dikembalikan oleh sekolah kepada orang tua. Tetapi pada akhirnya Thomas Alva Edison bisa menemukan lampu. Nah, ini penting untuk juga disampaikan kepada orang tua, pesan moral dari kisah Thomas Alva Edison ini, bahwa tidak ada anak yang tidak bisa, hanya juga ada butuh kesiapan guru dan orang tua. Yang berikutnya adalah penayangan video menjadi orang tua hebat. Di sini juga sudah ada medianya. Kemudian pola asuh untuk membentuk karakter positif pada anak, ini disiapkan PPT. Kemudian penayangan video, film animasi, pendampingan belajar, keluarga hebat, keluarga terlibat. Jadi videonya tinggal copy saja ini, kemudian tinggal dibuka di web, paste di sini, enter, sudah muncul link film animasi pendampingan belajarnya. Aku mau belajar, Nek. Lanjut, kewajiban tanggung jawab orang tua kepada anak, ini disiapkan PPT. Yang berikutnya adalah materi kemadrasahan. Alurnya diawali dengan yel-yel madrasah, yel gembira ya. Kemudian tepuk semangat, juga sama ini, tepuk semangatnya ada di link YouTube yang sudah saya sertakan di sini. Dilanjutkan dengan permainan kartu estafet. Alur permainan kartu estafet ini, guru membagi kelompok siswa maksimal 5 orang tiap regu. Setiap regu berjenis kelamin sama. Jadi disarankan setiap regunya berjenis kelamin yang sama. Setiap kelompok berbaris ke belakang. Jadi berbaris ke belakang. Di depan kelompok ada tumpukan kartu estafet berwarna-warni. Ada merah, kuning, hijau, ungu, dan seterusnya. Setiap kartu ada kata sederhana yang berbeda. Jadi di kartu itu yang berwarna-warni itu ada kata yang sederhana. Kemudian guru menyebut warna merah misalnya. Lalu siswa baris di paling depan mengambil kartu berwarna merah menggunakan mulut. Ini supaya lebih seru saja ya menggunakan mulut. Kalau pakai tangan itu tampaknya terlalu sederhana, tetapi kalau mau pakai tangan juga tidak masalah, karena nanti pada berikutnya siswa baris depan memberikan ke baris di belakangnya dengan mulut juga sampai baris terakhir, jadi supaya tampak lebih seru. Siswa baris terakhir diminta membaca kata yang ada di kartu. Coba baca, itu apa tulisannya. Jika tidak bisa membaca, pindah ke baris di depannya untuk membaca. Kalau tidak bisa lagi ya baris di depannya. Begitu seterusnya sampai ada yang bisa membaca. Siswa yang bisa membaca pindah ke baris terdepan pada game berikutnya. Jadi siswa yang sudah
bisa membaca tadi itu, misalnya baris terakhir sudah bisa membaca, maka dia pindah ke baris terdepan untuk mengambil kartu pertama kali. Nah, game ini dilakukan sampai semua siswa ada kesempatan untuk tes membaca. Jadi sekaligus secara tidak langsung ada kesempatan tes membaca bagi siswa meskipun hanya kata sederhana. Jangan lupa guru mencatat siapa saja siswa yang bisa membaca dan belum bisa. Nah, kartu estafet yang disiapkan itu berwarna-warni dengan kata yang sederhana, berbeda semua kartu baik antar kelompok, antar warna, berbeda kata yang yang ada di kartu itu. Lalu berikutnya adalah penjelasan tata tertib yang materi tadi ini secara singkat supaya orang tua juga paham tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang ada di madrasah. Lanjut pada persiapan pulang. Persiapan pulang diawali dengan berkemas, siswa diminta berkemas dan membersihkan sekitar tempat duduknya. Kemudian menyanyi lagu makan sayur, karena ini ada hubungan dengan tugas berikutnya. Lagunya ada di YouTube ini. Nanti anak-anak bernyanyi bersama. Selanjutnya guru meminta orang tua membawakan makan pagi untuk bekal besok. Makanan harus ada yang dari laut dan dari darat. Jadi perintahnya ya sudah, besok anak-anak kita makan bersama, bawa bekal, makanan dari rumah masing-masing. Makanannya harus ada yang dari laut dan ada yang dari darat. Begitu saja, tidak usah terlalu rinci, tempe, tahu dan seterusnya, atau ikan laut apa. Yang penting perintahnya makanan dari laut dan dari darat. Terserah anak mau membawa makanan apa gitu. Pada hari kedua, persiapan masuk hari kedua, itu diawali dengan kegiatan makan bersama dengan bekal yang sudah dibawa anak. Alurnya, guru meminta siswa menyiapkan bekal makanan, jadi disiapkan, diletakkan di atas meja. Kemudian guru mengecek bekal beberapa siswa, dicek beberapa siswa itu membawa apa saja. Kemudian guru menanyakan ke beberapa siswa mana yang berasal dari darat dan mana yang berasal dari laut. Kamu bawa apa ini? Mana yang dari darat? Mana yang dari laut? Oh, bagus ya. Begitu saja interaksinya dengan beberapa siswa yang dipilih begitu ya. Setelah itu guru menjelaskan manfaat dari bekal yang dibawa siswa. Misalnya, oh kamu ini bawa nasi. Bagus ya, nasi itu mengandung karbohidrat, berguna untuk sumber energi. Oh, kamu bawa ikan laut. Bagus ya, ikan laut itu manfaatnya ini dan seterusnya. Sampai ada keterangan yang lebih kompleks, yang lebih lengkap dari beberapa yang dibawa oleh siswa. Kemudian guru memimpin siswa membaca doa sebelum makan. Kemudian guru menjelaskan adab makan, ini penting supaya anak mengerti tata krama akhlak makan, tidak boleh berbicara, tidak boleh jalan, tidak boleh membuang makanan dan seterusnya. Kemudian siswa makan didampingi guru sesuai adab yang dijelaskan. Jadi perhatikan anak-anak makan itu, khawatir ada yang tidak sesuai dengan adab diingatkan. Kalau makan tidak boleh berbicara ya. Kalau makan jangan sambil jalan ya. Nah, jadi diperhatikan. Setelah itu baru guru memimpin siswa membaca doa sesudah makan. Lalu masuk pada materi. Materi yang pertama di hari kedua adalah materi keragaman. Diawali dengan ice breaking. Ice breaking, jadi medianya ini kita tinggal copy paste. Kemudian menyanyi lagu daerah. Lagu daerah yang disarankan itu lagu daerah yang dikenal atau yang siswa mengetahui lagu itu. Di sini saya contohkan lagu Apusi dan lagu Tanduk Majang. Baru berikutnya ada game undian meniru hewan. Jadi anak-anak biar tahu juga beragam hewan yang ada. Alurnya, siapkan gambar atau tulis beberapa jenis hewan di secari kertas. Lebih baiknya sebetulnya adalah gambar ya, karena tidak semua siswa bisa membaca.
Lalu gulung dan masukkan ke mangkuk. Beberapa gambar itu dimasukkan ke mangkuk. Kemudian ajak satu anak saja mengambil satu gulungan kertas. Lalu minta peragakan gerak-gerik binatang yang tertulis tanpa mengeluarkan suara. Jadi misalnya gambar kucing. Nah, anak-anak disuruh peragakan gerak-geriknya. Tidak boleh bersuara. Anak harus memeragakan ini sampai teman yang lain dapat menebak hewan apa yang diperagakannya. Jadi dia harus bergerak sampai ada teman yang bisa menjawab. Menjawabnya itu tidak boleh langsung menjawab ya, nanti diarahkan. Sebelum menjawab harus mengacukan tangan terlebih dahulu. Nanti kemungkinan karena ini ada anak yang menjawab secara serentak, kucing, kucing, ayam, ayam. Jadi jangan begitu, nanti diarahkan sebelum menjawab mengacungkan tangan dulu, baru bisa menjawab setelah ditunjuk begitu ya. Nah, kalau sudah ada yang bisa menjawab, maka anak yang bisa menjawab itu berganti mengambil undian. Begitu seterusnya sampai waktu cukup. Nah, baru diakhiri dengan sebetulnya ini refleksi tentang keragaman itu tadi. Baru materi berikutnya adalah tes Al-Quran metode Umi. Selanjutnya materi berikutnya adalah penguatan literasi. Penguatan literasi ini kami mengundang narasumber dari perpustakaan. Materinya menumbuhkan minat baca siswa, mendorong partisipasi orang tua. Nah, metode yang digunakan adalah cerita, storytelling, video, bermain peran, bernyanyi, dan materi yang menyenangkan lainnya. Untuk konten materi kami serahkan kepada Perpusda. Kemudian persiapan pulang di hari kedua ini sama dengan persiapan pulang pada hari pertama. Berkemas, menyanyi lagu makan sayur, kemudian guru meminta orang tua membawakan makan pagi untuk bekal besok. Makanan harus ada yang dari laut dan dari darat. Lanjut pada hari ketiga, persiapan masuk sesi hari ketiga. Ini makan bersama seperti pada sesi hari kedua. Kemudian masuk pada materi kemajemukan 45 menit. Alurnya diawali dengan ice breaking tepuk. Jadi materinya sudah ada di YouTube ini ya. Kemudian penayangan video drama musikal moderasi beragama. Kemudian ada game berburu harta karun. Alurnya guru menyiapkan gambar yang banyak ya, beberapa gambar masing-masing mewakili sebuah pakaian adat atau identitas adat. Apa identitas Bali misalnya, identitas Madura dan seterusnya. Kemudian boleh juga identitas agama, suku dan lainnya. Misalnya gambar orang Papua, gambar orang Jawa, masjid, gereja dan lain sebagainya. Sebagai pilihan bisa juga menyertakan petunjuk berupa kata-kata. Jadi di bawah gambar itu ada tulisan kata-kata, gambar gereja, di bawahnya ada tulisan gereja. Begitu, sebagai alternatif untuk memudahkan siswa dan memancing siswa bisa membaca. Sebelum permainan dimulai, sembunyikan gambar di tempat-tempat berbeda di sekitar. Jadi gambar-gambar yang sudah disiapkan tadi itu disembunyikan. Lalu sampaikan kepada anak untuk mencari gambar identitas daerah atau identitas agama, pilih salah satu saja. Jelaskan bahwa mereka harus mencari gambar sesuai petunjuk. Coba anak-anak, ibu sudah siapkan beberapa gambar yang ibu sembunyikan di beberapa tempat. Anak-anak coba sekarang cari gambar-gambar yang ibu sembunyikan tadi itu. Yang bisa menemukan gambar nanti dapat permen atau apa begitu ya. Setelah itu anak menemukan gambar, mereka diminta menjelaskan gambar. Jadi dipanggil saja, mau permen tidak? Mau. Kalau mau coba ini ibu tanya dulu, ini gambar apa? Dan seterusnya dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan supaya gambar tadi bisa dijelaskan oleh anak-anak.
Lanjut pada materi berikutnya adalah materi akhlakul karimah tentang pribadi santun, jujur, dan anti bullying. Alurnya dimulai dari ice breaking tepuk. Jadi ada tepuk gembira, silakan di copy paste di YouTube. Kemudian penayangan video animasi sopan santun juga sudah ada. Saya sertakan linknya di sini. Kemudian menyanyikan lagu anti bullying, bernyanyi. Kemudian tepuk anti bullying, tepuk gembira. Kemudian penayangan video anti bullying. Lalu setelah itu baru guru bersama siswa membuat refleksi tentang akhlakul karimah. Jadi anak-anak, dari video dan tayangan tadi apa yang bisa kita pelajari dan seterusnya, supaya anak-anak juga bisa memberikan afirmasi, refleksi dari tayangan-tayangan tadi. Setelah itu pada materi berikutnya adalah pengenalan lingkungan sekolah. Siswa diajak berkeliling lingkungan sekolah, ke tempat-tempat ruang kepala, perpustakaan, dan lain sebagainya. Kemudian di sesi terakhir adalah pembagian kelas. Demikian penjelasan tentang modul Matsama yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.